Halo, Shalom. Selamat bertemu kembali dengan saya, hamba Tuhan dari Kota Malang, yang ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya yang menonton video ini tentang bagaimana kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Ada banyak orang yang gagal di dalam kehidupan kekristenannya, gagal di dalam memelihara imannya, sehingga ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang seiman itu telah gugur imannya. Bahkan sekarang mereka seakan-akan bukan sengaja, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Tidak begitu sering untuk membaca firman Tuhan, tidak begitu sering juga untuk berdoa. Hubungannya dengan Tuhan, khususnya dengan Tuhan Yesus, mereka begitu jauh. Bahkan di dalam dirinya mereka berkata bahwa sekarang ini sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Atau mungkin karena saudara berpikir bahwa saudara begitu banyak berbuat salah di hadapan Tuhan. Atau mungkin walaupun tidak bersalah, Anda merasa bersalah di hadapan Tuhan dan merasa tertuduh. Tapi ingat saudara, semuanya itu yang dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan iman saudara, untuk membuat supaya saudara jauh dari Tuhan, untuk supaya saudara tidak lagi mempertahankan dan mempercayai iman saudara. Oleh karena itu, saat ini saya kepingin mengajak saudara menjadi orang Kristen yang berhikmat. Orang Kristen yang mempunyai kecerdasan di dalam kerohaniannya. Mempunyai pemikiran-pemikiran yang luas untuk bisa melihat bukan untuk sekarang. Bukan untuk saat ini. Karena saudara-saudaraku, hidup ini bukan untuk hari ini. Hidup ini bukan sekedar sekarang, besok, dan waktu-waktu yang akan datang. Bukan. Hidup ini adalah untuk masa yang akan datang. Setiap orang tidak akan pernah tinggal tetap di dalam dunia ini. Kita semuanya, siapapun makhluk di dalam dunia ini, pasti tidak akan ada lagi di kemudian hari. Lalu pertanyaannya, kemana mereka? Ada yang mempunyai keyakinan bahwa saya akan di alam yang lain. Saya akan berada di tempat yang sudah saya yakini sekarang. Tetapi apakah itu sebuah jaminan dengan hanya sekedar saudara yakin? Saya dulu waktu kecil saya yakin. Kalau saya nanti akan menjadi seorang dokter, ayah saya selalu bilang masa depanmu cerah, saya yakin, saya percaya itu. Tapi dalam kenyataannya, apa yang saya yakini, apa yang saya percayai, itu tidak terbukti. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus mempunyai satu jaminan dalam keyakinan kita. Jaminan yang pasti. Bukan untuk hari ini, bukan untuk esok, dan waktu-waktu yang akan datang. Tetapi di masa setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, selama kita masih ada dalam dunia ini, marilah saudara-saudaraku, kita akan menjadi manusia yang cerdas. Manusia yang mengerti akan hari esok. Oleh karena itu, apa yang kita butuhkan sekarang ini? Supaya kita ini menjadi manusia yang tidak sembarangan hidup dalam dunia ini. Tidak sembarangan untuk membawa kita kemana. Karena semua yang akan terjadi di kemudian hari kitalah yang akan merasakan. Oleh karena itu, jadilah orang cerdas.
Jadilah orang yang mengerti tentang kehidupan. Bukan tahu tentang kehidupan, tetapi mengerti tentang kehidupan. Oleh karena itu marilah kita akan melihat apa bimbingan firman Tuhan tentang hidup kita untuk saat ini, esok, dan yang akan datang dan di kemudian hari. Saya akan mengajak saudara membaca satu ayat firman Tuhan mengenai hikmat. Hikmat ini adalah sebuah pengertian tentang kehidupan. Pengertian tentang keadaan. Pengertian tentang hidup ini. Kita harus mengerti tentang hidup kita. Kita lahir dalam dunia untuk apa? Kita ditempatkan oleh Tuhan untuk apa di dalam dunia ini? Apakah sekedar hidup? Semuanya makhluk sekedar hidup. Pohon-pohon sekedar hidup, binatang juga sekedar hidup. Tapi manusia diberi akal budi oleh Tuhan untuk bisa berpikir bahwa dari mana saya berada datangnya dan kemana kita nanti akan pergi. Oleh karena itulah saudaraku, kita membutuhkan bantuan dari Tuhan untuk memberikan pengertian tentang kehidupan. Baik sekarang, esok, dan yang akan datang. Amsal Sulaiman pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, pengertian. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita membutuhkan, kita diciptakan oleh Tuhan dan kita diberikan otak oleh Tuhan untuk bisa mengelola kehidupan ini, mengelola alam, mengelola keadaan. Bukan kita dikalahkan oleh keadaan, bukan kita dikalahkan oleh alam dan sebagainya. Tetapi kita ini patut untuk memelihara alam ini, memelihara keadaan ini dengan kecerdasan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan kita otak yang luar biasa. Tetapi kalau kita tidak bisa mempelajari tentang kehidupan ini, kalau kita tidak bisa melihat tentang kehidupan ini, tentang alam ini, tentang keadaan ini, tentang peristiwa-peristiwa, pengertian kita tidak tahu dan kita bengong untuk menerima keadaan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, saudaraku. Tuhan memberikan kita akal budi untuk diberi dan bekerja sama dan mampu bersama-sama dengan Tuhan untuk mengelola keadaan, untuk mengelola dunia ini, untuk mengelola alam, mengelola peristiwa-peristiwa yang terjadi dan mengelola tujuan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus berpaut kepada Tuhan. Kita datangnya dari Tuhan. Kita diberi hidup oleh Tuhan. Biarlah kita ini bersama-sama dengan Tuhan untuk mengerti tentang kehidupan ini. Yaitu tentang hari ini, tentang esok, dan yang akan datang kemana kita akan pergi. Oleh karena itu, hanya dari Tuhan sajalah Tuhan akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, yaitu kepandaian kepada diri kita untuk bisa mengerti tentang kehidupan. Untuk bisa tahu tentang hidup diri kita, hidup orang lain, dan hidup alam di sekitar kita. Kita tidak menjadi orang yang bodoh tentang kehidupan. Tetapi kita semakin mengerti siapa diri kita, siapa orang lain, dan siapa dan apa keadaan yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita menjadi orang yang mampu untuk mengatasinya. Oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena akal yang datangnya dari Tuhan yang bisa membuat kita ini berakal budi untuk menyelesaikan masalah kita. Bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan cara kita berpikir sendiri.
tetapi kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu tentang apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu bekerja sama dengan Dia itu yang lebih baik. Hikmat yang dari Tuhan mengatakan begini. Dari mulutnya datang pengetahuan. Itu apa artinya, saudara? Didikan seorang guru adalah dari mulutnya. Didikan seorang pengajar keluar dari mulutnya. Dan itu sudah Tuhan lakukan. Dari sejak semula manusia diciptakan, Tuhan selalu berbicara kepada manusia. Berbicara untuk bagaimana kita melangkah dengan hidup kita melalui apa yang diucapkan oleh firman Tuhan yang dari mulutnya sendiri. Bimbingan Tuhan, perkataan Tuhan. Kita tidak bisa bersandar kepada akal budi kita untuk menghadapi dunia ini. Menghadapi diri kita, menghadapi permasalahan yang terjadi. Kita tidak bisa dengan cara kita. Akal kita terbatas. Minta pada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Dan itu sudah ada di dalam ruangan keluarga saudara. Perkataan Tuhan itu, pengetahuan yang dari mulutnya Tuhan itu, sudah ada di dalam ruangan, di dalam kamar saudara, di dalam ruang tamu saudara. Kalau setiap hari Minggu saudara bawa itu perkataan Tuhan, yang tak lain dan yang tak bukan adalah Alkitab saudara. Bagaimana saudara bisa menyelesaikan hidup ini tanpa bimbingan daripada firman Tuhan? Firman Tuhanlah yang akan berbicara kepada saudara. Bagaimana saudara bisa menyelesaikan masalah itu tanpa bimbingan yang super bijaksana? Yaitu yang datangnya dari Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan inilah pengetahuan yang luar biasa. Alkitab adalah buku yang paling ajaib. Alkitab adalah sebuah buku yang luar biasa dan paling unggul dalam dunia ini. Tidak ada buku tulisan-tulisan yang diciptakan dan dikarang oleh manusia. Pengetahuan setinggi langit pun tidak akan mampu mengalahkan apa yang dicatat oleh Alkitab. Alkitab yang saudara bawa adalah buku yang paling jujur. Buku yang paling luar biasa yang tidak bisa ditandingi oleh buku-buku manapun. Di dalamnya berisi pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan. Di dalamnya berisi sejarah yang luar biasa bagaimana Tuhan dan manusia, bagaimana perbuatan-perbuatan manusia dibuka lebar dan Tuhan berkarya dan Tuhan berbicara melalui sejarah yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menunjukkan dengan begitu luar biasanya tentang kejahatuan manusia. Bagaimana Tuhan begitu menunjukkan dalam Alkitab bagaimana Tuhan memberkati dan mengutuk manusia. Semuanya dibuka lebar-lebar dan jujur oleh Allah. Dan itu patut kita pelajari. Dan dari mulut Allah sendiri keluarlah ketetapan-ketetapan untuk mendidik manusia. Oleh karena itulah saudaraku, baca firman Tuhan. Pelajari firman Tuhan. Berikan kesempatan setiap waktu untuk saudara membaca firman Tuhan. Karena di dalamnya saudara akan semakin cerdas. Semakin saudara banyak membaca firman Tuhan, semakin saudara akan mendapatkan kecerdasan yang luar biasa. Amin. Oleh karena itulah saudaraku, di samping pengetahuan yang dari Tuhan, firman Tuhan mendatangkan kepandaian. Saudara menjadi orang yang pandai. Pandai untuk saudara berbicara. Pandai untuk saudara bercakap. Pandai untuk saudara menyelesaikan masalah. Saudara diberikan kemampuan oleh firman Tuhan untuk saudara bisa melangkah. Untuk menyelesaikan masalah hidup saudara. Saudara tidak akan bengong. Saudara tidak akan menjadi manusia yang pelunga-pelungu ketika menghadapi masalah.
tapi saudara mengingat firman Tuhan. Masalah terjadi, saudara ingat firman Tuhan. Saudara berkata, oh firman Tuhan berkata seperti ini. Di setiap masalah firman Tuhan selalu berbicara dan itu akan mengingat kepada saudara. Saudara bijaksana untuk bisa berkata-kata, bijaksana untuk menjadi manusia. Dan kalau mungkin saudara sekarang ini menjadi seorang mahasiswa atau siswa yang sedang sekolah, berikan kesempatan setiap hari untuk saudara membaca firman Tuhan. Untuk saudara menggali firman Tuhan. Tak mengerti, tidak mengerti, baca firman Tuhan. Dan Roh Kudus ini akan masuk dalam pikiran saudara. Memberikan pengertian kepada saudara. Memberikan istilahnya firman Tuhan yang saudara baca itu. Saudara mengerti itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan membantu saudara untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Mengerti tentang perkataan Tuhan. Mengerti ketika saudara membaca firman Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku. Jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang pandai. Nah, lalu langkah yang harus kita lakukan apa? Coba saudara baca di dalam Efesus 5. Ayat 16 sampai 17. Orang yang berhikmat adalah karena itu, kata firman Tuhan, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara sudah mempunyai hikmat yang dari Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang bijaksana. Dan Tuhan memberikan pengertian-pengertian dalam hidup saudara melalui firman Tuhan. Dan Roh Kudus membimbing saudara untuk menjadi manusia. Yang langkahnya tidak akan pernah keliru. Oleh karena pertolongan daripada bimbingan firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita hidup. Orang yang berhikmat, orang yang memiliki pengertian, orang yang memiliki kepandaian, dia pertama kali memperhatikan hidupnya dengan seksama. Itu orang yang berhikmat. Itu orang yang pandai. Itu orang yang mempunyai pengertian. Dia bisa mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dengan seksama. Ketika dia mau melangkahkan kakinya untuk menuju segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu, dia akan berdiam diri dulu. Dia akan melihat apa ini masalah yang sedang saya hadapi. Lalu dia berdiam diri. Lalu saudara bisa berpikir, saudara ingat-ingat firman Tuhan, dan saudara berdoa Tuhan, jangan sampai langkah saya ini salah ketika saya menyelesaikan masalah. Jangan sampai saya ini keliru ketika saya sedang menyelesaikan permasalahan saya atau permasalahan orang lain. Dan dia menjadi manusia yang tidak sembrono dalam hidupnya. Dia memperhatikan dirinya sendiri dulu. Tuhan pernah menegur ahli-ahli Taurat. Kamu ini gimana sih? Apa ada balok di depan mata orang yang jauh kamu bisa melihat? Tapi ada satu titik kecil selumbar ada di matamu sendiri. Katakan kalau
Apakah saudara pernah kena kelilipan gitu ya? Batunya itu nggak seberapa, mungkin cuma debu. Tapi sebetulnya itu sakit, terasa. Tapi kadang-kadang kita tidak menghiraukan kesalahan kita sendiri. Kita tidak menghiraukan kekeliruan kita sendiri. Kekeliruan orang lain yang akan saudara tumpuk-tumpuk dalam pikiran kita. Dan itu menjadi beban selama saudara hidup. Marilah saudaraku, menjadi manusia yang bijak adalah manusia yang bisa mengelola pikirannya sendiri. Mengelola sikap hidupnya. Mengelola bagaimana saya harus berbicara. Mengelola bagaimana saya harus melangkahkan kaki saya, kemana saya harus pergi. Saya harus dengan seksama untuk melihat diri kita sendiri sebelum kita bisa melihat keadaan orang lain. Itulah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang harus kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Firman Tuhan juga mengatakan, janganlah, jadilah kamu, perhatikanlah dirimu dengan seksama, lalu bagaimana kamu hidup. Tadi sudah saya terangkan bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Ya, sehari 1 kali 24 jam. Saudara harus tahu menghitung-hitung jam-jam saudara. Saya ini sudah sehari kemarin sudah berbuat salah nggak hari tadi jam-jam yang sudah saya lalui? Apakah saya berbuat salah di hadapan Tuhan? Itu yang harus kita perhatikan tentang hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah seperti orang bebal. Orang yang bisa memperhatikan dirinya sendiri dengan seksama. Firman Tuhan mengatakan, orang yang berhikmat pasti bukan orang yang bebal. Orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang punya pengertian tentang kehidupan ini tidak mungkin menjadi orang yang bebal. Tidak mungkin jatuh bangun di dalam dosa terus-menerus. Tidak mungkin membuat kesalahan terus-menerus. Tidak mungkin berjalan di tempat yang sama kalau ketika saudara berjalan di situ, di tempat itu ada lubang yang menganga dan menjatuhkan saudara. Orang yang tidak bebal itu mengerti tentang apa yang ada di depannya. Kemarin saya jatuh di tempat itu dan saya tidak akan lewat ke situ lagi. Kemarin saya sudah jatuh bangun. Kemarin saya sudah bergelimang dosa di tempat yang itu. Dan saya tidak akan kembali ke sana. Karena saya bukan orang yang bebal. Saya orang yang harus kembali kepada fitrah saya sebagai manusia. Yang nantinya oleh Allah ditempatkan di tempat yang kekal di dalam kerajaan surga. Saya tidak mau lagi dipercundangi oleh kuasa kegelapan. Saya tidak mau lagi dipecundangi dan dijatuhkan lagi. Tapi saya akan bangkit dan saya tidak akan kembali ke tempat yang sama. Karena apa saudaraku? Firman Tuhan mengatakan tetapi menjadi seperti orang yang arif. Orang yang arif itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Arif itu selalu berdampingan dengan bijaksana. Arif dan bijaksana. Rendah hati, bijaksana. Ramah tamah. Orang yang arif adalah orang yang tidak mudah busuk. Orang yang tidak mudah emosi. Selalu mengelola pikiran dan hatinya dan perasaannya. Bijaksana ketika dia bertindak. Itu orang yang berhikmat. Lalu pergunakanlah waktu yang ada. Efesus pasal 5 ayat 16, 15 dan 16 ini begitu luar biasa. Di antara alinea yang sudah saya baca tadi. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Orang bijaksana itu tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya. Orang yang bijaksana selalu belajar.
Orang yang pandai, arif, bijaksana, berhikmat, pandai juga untuk mempergunakan waktu. Bagaimana waktu saudara hidup? Apakah terbuang dengan bergelimangan kehidupan yang sia-sia? Tidak. Kita bisa mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kedua, untuk keuntungan diri sendiri dan keluarga kita. Waktu kita tidak kita buang untuk bermalasan. Waktu kita tidak kita perbuang untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan yang sia-sia. Tapi kita pergunakan waktu itu untuk benar-benar saudara mampu untuk mengelola waktu itu. Sehingga saudara tidak dirugikan oleh waktu. Saudara tidak dihancurkan oleh waktu. Karena waktu tidak bisa kembali lagi. Waktu berjalan terus. Dan meninggalkan waktu-waktu, meninggalkan sisa-sisa hidup saudara yang lama. Tapi ketika waktu berjalan terus, saudara tetap diam dalam keadaan zona nyaman saudara. Saudara ketinggalan. Tapi kita pergunakan berjalannya waktu. Saudara pergunakan untuk hal-hal yang istimewa untuk hidup saudara. Saudara pergunakan untuk hal-hal yang luar biasa untuk hidup saudara. Bukan terbuang sia-sia. Ciptakan, berkreasilah dengan waktu yang menguntungkan diri saudara dan mempermuliakan nama Tuhan. Ada banyak orang, wah saya mau buang waktu aja lah. Membuang waktu dengan santai. Tapi lihat apa yang akan terjadi. Dirugikan saudara dengan waktu. 5 gadis bodoh itu saudara. Hancur, rugi oleh karena waktu yang terbuang. Pelitanya padam, Matius 25. Pelitanya padam. Tidak ada waktu lagi untuk menyalakannya. Tidak ada waktu lagi untuk bisa membeli minyak. Dan dia dirugikan oleh waktu itu. Tapi gadis yang bijaksana, yang berhikmat, ketika dia berangkat, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Itu orang yang berhikmat, mempergunakan waktu yang ada, tidak dibuang begitu sia-sia. Di samping dia nyalakan pelitanya, sebelah kanan, sebelah kiri dia bawa minyak. Berarti dia tidak ada kesempatan untuk membuang waktu ketika sudah mulai mau padam, itu yang namanya pelita, waktunya untuk memberi minyak. Dan dia tidak pernah dirugikan oleh waktu. Dan waktu itu yang membawa dia untuk hidup dalam pesta pora, masuk dalam pesta perkawinan. Dan kitalah orangnya yang berhikmat. Sama seperti 5 gadis yang bijak. Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, saudara tidak dirugikan oleh waktu saudara yang terbuang. Tapi saudara menjadi mempelai yang mempersiapkan. Karena ini firman Tuhan mengatakan adalah, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, dunia ini tidak seperti saudara mengatakan aku mau hidup 1000 tahun lagi. Lalu saudara 1000 tahun itu terus bahagia. Enggak saudara. Di luar lingkungan keselamatan tidak ada yang baik. Di luar Tuhan Yesus tidak ada waktu yang baik. Semuanya waktu menuju kepada kejahatan. Dan itulah saudaraku yang terkasih. Ketika kita membuang waktu dan kita masuk di dalam waktu-waktu yang terbuang itu dalam kejahatan. Jahat untuk diri saudara. Jahat untuk keluarga saudara. Dan merugikan seluruh keluarga saudara dan saudara sendiri. Oleh karena itu mari saudara pergunakan waktu yang ada. Pakai ayat yang terakhir. Saya akan memberi tips
kepada saudara. Di dalam Yakobus ayat yang pasal pertama ayat yang kelima mengatakan demikian. Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepada. Mari saudaraku, Tuhan pasti memberikan akal budi kepada kita. Sudah diberi, tinggal dicerdaskan oleh Roh Kudus, tinggal dicerdaskan oleh Allah. Dan untuk mencerdaskan itu, biarlah hikmat itu turun kepada saudara melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk mengerti tentang kehidupan. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat kepada saudara dengan luar biasa. Dan itu akan diberikan ketika saudara minta kepada Tuhan. Karena itu, saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan pasti memberikan hikmat itu kepada saudara. Kita menjadi pemenang atas kehidupan ini jikalau Roh Kudus atau hikmat itu, kepandaian itu, kecerdasan itu ada dalam diri saudara. Dan Tuhan sebagai penolong itu mengirim Roh Kudus yang diutus oleh Yesus sendiri untuk menolong hidup saudara. Menolong untuk supaya saudara tidak membuang waktu dengan sia-sia. Menolong untuk saudara bisa mengerti tentang kehidupan. Menolong untuk saudara mengerti tentang firman Tuhan. Menolong untuk segala sesuatu selama saudara hidup dalam dunia ini. Dan itu yang melakukan hanyalah hikmat yang dari Tuhan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada saudara. Oleh karena itu, mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berdoa. Dan saya yakin bahwa saudara yang mendengarkan renungan ini akan diberi hikmat dan diberi pertolongan oleh Roh Kudus. Dan saya berdoa, Tuhan, saya percaya bahwa setiap telinga yang mendengar firman Tuhan ini, ketika mereka mempunyai hati yang ingin mendapatkan hikmat yang darimu, maka hamba berdoa, berikanlah hikmat akal budi melalui Roh Kudus kepada setiap orang yang mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati saudara semuanya yang mendengarkan saya hari ini. Amin.